Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang surat Al-Mulk. Namun sebelumnya dipimpin doa dulu oleh dari salah satu kalian yang mewakili untuk berdoa. Siapa memberi salam? Selamat pagi Pak Sidik. Duduk dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih disampaikan kepada teman kita ya. Nah, selanjutnya Pak Sidik akan memanggil kalian untuk absensi. Terus kalian akan mengungkapkan perasaan kalian jadi senang, seperti itu, atau ceria, atau gembira, gitu ya. Jadi nanti ketika dipanggil namanya, kalian utarakan apa hati kalian ya, suasana hati kalian senang, gembira, atau ceria, gitu ya. Oke, saya panggil dulu. Alexa, Ceria. Kalila, Ceria. Ajis, Semangat. David, Semangat. Naura, Ceria. Rahma, Ceria. Aulia, Ceria. Hilda, Ceria. Kenza, Semangat. Elis. Ceria. Jadi ada yang semangat, ada yang ceria, ada yang gembira. Anak sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi pelajarannya, kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu Nasi Gimana, ya, yang mana nanti akan dipimpin oleh Mbak Alexa. Nah, silakan Mbak Alexa. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Tanah Airku Cinta Ibuku. Mohon berdiri. Biarpun saya pergi jauh.
pembelajaran kemarin kita membahas tentang surat Al-Ma'un dan hukum tajwidnya. Nah, sekarang masih ingat nggak idhar itu apa? Terang dan jelas. Kalau idgham dan mendengung. Kalau ikhfa sama-sama dan mendengung. Oke, berarti masih ingat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama agar anak-anak mengetahui ciri-ciri pendusta agama dan orang yang termasuk orang yang celaka. Terus yang kedua, anak-anak bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Apa ciri-ciri pendusta agama? Menghargai anak-anak. Terus enggak orang miskin ya. Surat Al-Ma'un. Gimana kalau apa itu namanya, kalau terjadi di kehidupan kita, misal ada anak yatim, orang miskin, itu bagaimana tindakan kita, terus bagaimana sholat kita biar dikatakan sholat yang tidak lalai. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan dalam apa itu namanya diskusi kelompok, kita awali dengan biar semangat ya. Kelihatannya sudah ada yang apa itu ngantuk ya, maka nanti dipimpin dulu yel-yelnya. Silakan. Siapa kita? Anak soleh soleha. Anak soleh soleha. Belajar, berprestasi, beramal mulia. Kelas 5. Jaya, luar biasa. Disampaikan terima kasih untuk Mbak Aulia. Sudah semangat semua? Selanjutnya kita tayangkan, nanti ditayangkan oleh Mas Kesek video pembelajaran, nanti diperhatikan, terus dicatat hal-hal apa yang penting ya. Disiapkan dulu buku tulisnya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya,
dan enggan menolong dengan barang berguna. Sudah dijelaskan di video tadi yang kita yang saksikan tadi. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Oke, pasal yang bertanya saja. Nah, tadi dikatakan surat Al-Qur'an itu artinya apa? Terus surat Al-Ma'un itu diturunkan di mana? Maka termasuk surat Al-Ma'un. Terdiri dari berapa ayat? Terus surat Al-Ma'un itu artinya itu termasuk di dalamnya itu tentang ciri-ciri kedustaan. Dari masa-masa kelompok ini ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Itu salah satu dari kalian yang akan menjelaskan seperti yang disampaikan asal tadi. Yang intinya saja dijelaskan apa itu ciri-ciri kedustaan agama, dijelaskan tanda-tanda orang yang celaka secara sosialnya, dan dijelaskan juga arti dia dan sebagainya yang ada di surat Al-Ma'un. Oke, silakan untuk kelompok satu yang bisa jadi judulnya adalah bahwa untuk yang kedua, kelompok kedua jadi tutornya adalah Yuda. Terus kelompok tiga yang jadi tutornya adalah Alexis. Jadi maju ke depan dari ketiga kelompok itu. Jadi teman-teman, ciri pendusta agama yaitu yang pertama menghardik anak yatim, yang kedua enggan memberi orang miskin. Jadi teman-teman, itu seorang yang selama satu lalai dalam caranya, kedua bersuara. Jadi teman-teman, ria artinya menunjukkan ibadahnya agar mendapat pujian kepada orang lain, seperti sholat, sedekah, puasa, dan lain-lain. Kita beri untuk teman-teman kalian yang sudah memperhatikan materinya. Tepuk tangan. Jadi nanti untuk kelompok 1, 2, dan 3 membentuk satu barisan yang mana nanti masing-masing kelompok mendapat pesan dari kelas SD, terus sampai yang terakhir akan dijawab pesan tersebut. Terus kembali lagi dibisikkan lagi jadi jawab. Jadi anak-anak nanti untuk game pesan berantainya yang pertama di barisan yang pertama ini akan dikasihkan soal sampai terus soalnya nanti dibisikkan ke temannya yang ada di belakang sampai yang terakhir sana. Nah, yang terakhir sana menjawabnya, ya, yang terakhir sana menjawabnya dijawab apa, terus setelah menjawab nanti kembali lagi jawabannya dibisikkan ke teman selanjutnya, ya, sampai ke depan. Yang depan juga menulis jawabannya. Jadi nanti antara jawaban dan soal yang belakang dan depan harus sama. Itu ya nilainya terbaik. Kalau ada salah satu kata yang hilang misal atau nggak sama, jadi ada pengurangan nih, kayak gitu ya. Ini untuk kelompok 1, terus kelompok 2, terakhir kelompok 3. Oke, ikuti apa Bapak Sidek, mulai dari 1, 2, 3.
Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai tadi kerja kelompok kita tentang pesan berantai. Nanti setelah ini untuk perwakilan dari masing-masing kelompok maju menyampaikan jawaban yang disampaikan. Berarti ya. Untuk yang pertama disampaikan oleh posisi diutarakan apa tadi pertanyaannya dan jawabannya. Nanti Pak Sojek akan sesuaikan dengan jawaban yang paling layak. Siapa saja penista agama? 1. Orang yang membutuhkan yatim. Dan yang kedua, orang yang membahagiakan orang miskin. Oke, jawabannya sesuai dengan yang ada di belakang. Jadi untuk kelompok 1 kita kasih apa? Luar biasa. Terus untuk kelompok 2. Apa saja ciri-ciri orang yang menerapkan 1. Lalai dalam soal yang 2. Berbuat iya. 3. Enggak memberi bantuan. Bagus, jawabannya sudah sesuai dengan jawaban yang ada di belakang. Jadi untuk kelompok 2 kita kasih apa namanya? Luar biasa. Yang terakhir kelompok 3 jawab dulu. Apa artinya? Dia adalah perbuatan menunjukkan ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian, seperti puasa, sholat, dan sedekah. Bagus sekali ada kesamanya dari jawaban yang belakang. Jadi untuk yang kelompok 3 kita kasih jawaban apa? Ya, silakan teman-teman kita anak-anak tadi yang kita laksanakan tadi yaitu pesan berantai ya itu agar kalian lebih fokus dalam belajar agar tahu jawabannya pertanyaannya apa jawabannya seperti pertanyaan siapa manusia agama. Jadi tahu kan ya, yang pertama menghargai anak, yang kedua dengan memberitakan orang miskin. Dan arti dari dia sendiri kita tahu ya dari teman-teman tadi. Yang pertama apa itu arti dari dia adalah memberikan ibadahnya kepada orang lain agar mendapat ujian bagus. Nah setelah tadi ada evaluasi mandiri dengan menggunakan kuisis. Jadi siapkan dulu HP-nya. Nanti dimasukkan kodenya sesuai yang ada di depan. Jadi dulu ya. Dimasukkan dulu kodenya. Aulia yang kedua Alexa yang ketiga jadi terbelakang teman-teman kita semua. Kita belajar dulu ya. Tepuk semangat. Sampai pembelajaran di akhir ini masih tetap semangat semuanya. Jadi anak-anak tadi pembelajarannya gimana? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan pada
bagian mana? Oh, fisis. Terus lagi kata sambung berangkai. Kesimpulan dari pelajaran ini seperti yang pertama, ciri-ciri penista agama para mengerti anak yatim. Terus yang kedua, enggan menerima rezeki, ya, itu siapa saja yang menjadi pendusta agama. Terus ciri-ciri orang celaka yang pertama, lalai terhadap sholatnya. Terus yang kedua, suka kedua pria. Dan yang ketiga, dan memberi dan memberi bantuan kepada orang lain, atau bisa dikatakan nah, terus arti dari riya sendiri apa? Nah, menunjukkan ibadahnya kepada orang lain, tujuannya apa? Agar mendapat pujian. Nah, itu ya pelajaran ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Pak Siti kita untuk doa menutup majelis dulu. Silakan untuk